Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam hari ini, tanggal 25 Januari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Senantiasa kita ada di dalam berkat ilahi, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam naungan Allah yang maha tinggi, di dalam perlindungan Bapa kita Yahweh Yeshua Mashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, usaha kita diberkati. Apa yang kita kerjakan dalam nama Yesus, semua di dalam berkat pimpinan Tuhan. Tuhan kan jadikan kita kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Bahagia kita bersama Yesus. Sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber segala-galanya itu bersumber datang dari Dia. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita senantiasa mau karib dengan Tuhan. Saya begitu cinta Tuhan. Saya hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Saya selalu menangis, Tuhan. Tuntun hidupku Bapa, supaya aku melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dunia penuh dengan jerat maut, dunia ini. Tapi kalau di dalam Yesus, Dia berikan jalan menuju kepada kesempurnaan. Artinya simpan firman Tuhan dalam hatimu, simpan firman dalam hatiku, supaya kita melangkah jangan di luar firman. Melangkah bersama dengan Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, kita membaca di dalam Mazmur pasal 69 ayat 1 sampai 37 dengan tema, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, jangan tercatat bersama orang benar. Oh, ngeri Bapak Ibu. Kalau sampai seseorang nanti tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, berarti masuk di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan komitmen kita melangkah di dalam kebenaran kehidupan, yaitu di dalam firman Tuhan. Hidup seperti Yesus. Tuhan memberkati. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Bapakku Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus, amin, haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, supaya jangan, haleluya, aku tidak mau berdosa padamu Yesus. Firman-Mu selalu ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, bentuklah hidupku, amin.
Tuhan. Haleluya. Ubahkanlah hatiku sesuai dengan firman Tuhan. Masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Yesus, aku cinta Engkau. Yesus, aku mau setia dan taat sampai aku masuk di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya. Oh Tuhan, peganglah hidupku, ya Roh Kudus. Engkau catat terdaftar namaku dan keluargaku, dan Bapak, Ibu, Saudara semua Bapak, tercatat di dalam kitab kehidupan, masuk di dalam kerajaan surga, hidup bersama Engkau dengan Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang Allah kami, Bapa kami, Yahweh Yeshua Mesias, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Bapakku Yesus sempurna, kudus, kudus, mulia, agung Engkau Bapa. Aku cinta Engkau Yesus, aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku, tubuh jiwa rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, sumber segala-galanya ada di dalam firman-Mu. Kami mau setia dan taat firman-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa, segala kesalahan, kekilafan kami. Ampun Bapa. Bentuk hidup kami, basuh kami berkuasa darah Yesus, sehingga hidup kami putih seperti salju, hidup berkenan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari malam yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menghantar dan menuntun kita untuk kita melangkah di dalam rencana ilahi, sehingga nanti kelak nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai nanti dengan firman Tuhan dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jangan tercatat bersama dengan orang benar. Ini orang fasik, orang tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka yang buang waktu hidupnya dengan sia-sia. Tapi bagi kita semua dalam nama Yesus Kristus, setiap kita semua terdaftar di dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan surga, bersama dengan orang kudus, bersama dengan orang benar, bersama dengan Tuhan Yesus, surga kekal selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Mari kita baca firman Tuhan, Mazmur 69. Puji Tuhan, kata janji Tuhan, berbahagialah kata Yesus orang selalu mendengarkan firman Tuhan
dan yang memelihara. Memelihara berarti selalu ingat dan melakukan firman Tuhan, ya. Itu Yesus sendiri berkata. Mendengar firman Tuhan Bapak Ibu pagi malam bersama saya, mendengarkan firman Tuhan dari berbagai hamba Tuhan diurapi Tuhan. Setiap kita diurapi Tuhan. Menjadi doa saya senantiasa Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita baca Mazmur 69. Haleluya. Puji Tuhan, saya selalu pakai Alkitab. Saya buka Alkitab ini. Saya baca demikian firman Tuhan di ayat 1. Untuk pemimpin bidoan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkan aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu, aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang membenci aku tanpa alasan, lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Jangan mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Jangan kena noda oleh karena aku. Orang-orang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkau lah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang duduk di pintu gerbang dengan kecapi. Pemimpin menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih-Mu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskan aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biar aku dilepaskan dari orang-orang membenci aku, dan dari air yang dalam. Jangan gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumber menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih-Mu yang baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskan aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di depan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkan amarahmu ke atas mereka, dan biarlah mukamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak penghuninya, sebab mereka mengejar orang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan jangan sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Jangan mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion, dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang membencintai namanya akan diam di situ. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca.
Di dalam Mazmur pasal 69 ayat 1 sampai 37 sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bapak, ibu, saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita melangkah di dalam rencana Tuhan, melangkah di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai seperti orang fasik, mereka penuh dengan kebencian, mereka tidak hidup di dalam firman Tuhan. Mereka selalu hidup di dalam kemauannya sendiri, di dalam kefasikannya. Mereka jahat, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Maka di ayat 29, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, jangan mereka tercatat bersama dengan orang yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap bapak ibu menjadi doa saya. Biar nama saudara dan saya, keluarga kita satu persatu, minta sama Tuhan supaya tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu janji Tuhan. Penting saudara, supaya nama tercatat. Jangan sampai nanti seperti di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Coba nih, ngeri Bapak Ibu. Apa untungnya selama kita hidup kalau sampai ujung-ujungnya tidak tercatat dalam kehidupan. Kalau tidak tercatat di dalam kehidupan, kitab kehidupan. Di Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Hanya dua tempat saudara, surga atau neraka. Seperti ada lagu, saya masih waktu kecil sekolah minggu, ada lagu demikian. Jika mati pergi mana, surga atau neraka. Oh, dalam nama Yesus kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita dicinta sama Tuhan, kita mulia. Tapi banyak orang tidak tahu diri. Kita dicinta sama Tuhan, tapi orang itu tidak cinta Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya berjalan sendiri di dalam kefasikannya, di dalam kejahatan, selalu memainkan Tuhan, memberikan firman Tuhan, main-main hidup selalu dengan dosa, berbuat selalu dosa, tidak pernah bertobat. Hati-hati lu Bapak Ibu, jangan mempermainkan Tuhan lu. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena kita mau ada tertulis di dalam kitab kehidupan lu. Ya, kalau kita mau tertulis dalam kitab kehidupan, mari kita hidupi sesuai dengan firman Tuhan. Seperti ayat terakhir saya mau baca di dalam kitab Ibrani saudara, pasal 12. Di dalam ayat 23 demikian firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Roh orang benar, roh. Kita adalah punya hati roh menjadi benar kalau kita isi dengan firman Tuhan, sehingga kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kalau seseorang melangkah di dalam kebenaran Tuhan, disebut orang-orang benar. Dan kalau orang-orang benar hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, menjadi sempurna dan namanya terdaftar di surga. Amin. Oleh karena itu mari tiap hari kita dengarkan firman Tuhan loh Bapak Ibu. Saya sampaikan firman Tuhan pagi malam. Saya juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita taruh dalam hati, dan itu kita kerjakan, sehingga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Baik kepada semua hamba-hamba Tuhan, kepada seorang Tuhan, mari kita dengan segenap hati kita rendah hati, hidup takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Buktikan bahwa kita cinta Yesus. Saya mau melakukan firman Tuhan sesuai dengan pujian ini. Maka perkataanmu telah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu, Bapakku Yesus, amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, mari semua kita berdoa, kita berlutut,
datang kepada Tuhan Yesus. Rendahkan hati kita, sujud menyembah Dia. Pujilah Tuhan, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan membawa kami ke dalam pencobaan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Dan ingatlah selalu kitab kehidupan. Supaya setiap nama Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tertulis di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.